أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Bapak Ibu, alhamdulillah di tanggal 1 Zulhijjah sekarang kita ada di waktu yang istimewa, hari-hari yang disebut oleh Nabi dengan hari terbaik dalam beramal soleh. Mudah-mudahan hadir di majelis ilmu ini juga dicatat jadi amal soleh, karena amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama Zulhijjah ini disebut lebih baik, ya, seperti orang yang jihad di jalan Allah dengan seluruh jiwa dan hartanya dan tidak pulang dengan keduanya. Artinya habis-habisan sampai syahid, totalitas tanpa batas, berjuang sampai titik darah terakhir dengan seluruh harta. Kalau saudara kita di Palestina mereka habis-habisan dengan segala-galanya, mudah-mudahan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini menjembatani kita dengan segala keterbatasan yang kita punya dalam beramal. Semoga momen terbaik dalam beramal soleh musim diskon. Biasanya diskon itu di akhir tahun, ya. Ini akhir tahun Hijriah, 10 hari pertama adalah musim diskon pahala. Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Lebih dicintai di sisi Allah, mengejar cinta Allah dengan amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tentu kata cinta, apalagi yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bakal menjadi penggerak utama, jadi motor paling besar, jadi generator paling hebat dalam berbuat baik bagi orang yang beriman, ingin dicintai oleh Allah, ingin disukai oleh Allah, bahkan dicintai oleh manusia. Itu juga jadi penyemangat luar biasa, apalagi dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga tanggal 1 sampai nanti tanggal 9, yang hari ini saum, alhamdulillah. Yang hari ini salat subuh berjamaah di masjid, alhamdulillah. Yang hari ini sudah sedekah, alhamdulillah. Yang hari ini sudah silaturahim, alhamdulillah. Yang hari ini, detik ini kita hadir di majelis ilmu, alhamdulillah. Semoga jadi amal soleh. Bahkan Abdullah bin Abbas menafsirkan walayalin ashr di surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr. Menurut beliau walayalin ashr itu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Walayalin, dan demi malam-malam al-ashr yang 10. Menurut Abdullah bin Abbas, yang 10 ini adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Tentu kalau Allah bersumpah, jadi ini ada rumus yang unik di Al-Quran. Kalau sumpahnya dinisbatkan ke Allah, maka Allah akan menegasikan
la uqsim, saya tidak bersumpah. Tapi kalau sumpahnya itu untuk manusia, maka Allah tidak pakai la. Wal fajr, wal asr, wal syamsi, wal duhaha, wal qamari idza tal wan nahari idza jallaha. Tapi kalau sumpahnya dinisbatkan untuk Allah, pasti diawali dengan la uqsim. La uqsimu bihadzal balad, la uqsimu biyaumil qiyamah, fala uqsimu bil khunnas, fala uqsimu bisyafaq. Karena bagi Allah itu tidak ada yang agung. Makhluk bagi Allah tidak ada yang agung, tapi bagi manusia, makhluk yang disebut dalam sumpahnya oleh Allah itu sesuatu yang perlu diperhatikan. Hingga tadi, kalau nisbatnya langsung ke Allah la uqsim. Tapi kalau ke manusia, Allah mengagungkan atau Allah mengajak kita untuk memperhatikan apa yang disebut, termasuk 10 malam itu, walayalin asyr. Dan sebetulnya ini materi yang pernah kita sampaikan tahun lalu. Kalau tahun lalu ini disampaikan di 13 Juni. Jadi Zulhijjah tahun lalu 13 Juni. Sekarang Zulhijjahnya tanggal 28 Mei, berarti memang geser ya. Dari tahun ke tahun geser sekitar 10 harian kurang lebih. Amal soleh yang bisa kita lakukan, taubat nasuha, memasuki bulan Zulhijjah, dan kita jadi orang yang beruntung, merancang rencana amal terbaik. Apa yang mau kita rencanakan, target di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Misalnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah saya akan membaca tafsir surat Al-Baqarah sampai selesai. Minimal rencana, minimal tekad gitu ya. Setidaknya pahalanya sudah ada satu. Urusan nanti jadi atau tidak, biasa nama tidak. Karena yang jadi mah biasanya yang dadakan 3 tahun bulan. Jadi, merancang rencana amal terbaik. 10 hari pertama, bismillah. Nanti tanggal 9 saya akan saum Arafah. Kemudian dari tanggal 1 sampai tanggal 10 saya pengen khatam Quran. Satu harinya berarti harus 3 juz. Niat, rencana, rancangan. Dan Allah mengapresiasi. Zikir, takbiran yang mutlak. Zikir yang bebas. Salat lebih khusyuk. 4 waktu berjamaah di masjid, saum Arafah tanggal 9, sedekah dan berkurban yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ada domba yang harganya berapa paling mahal sekarang harga domba? Ada WA yang masuk menawarkan harga domba sebenarnya. Kalau yang masuk ke WA saya mah tipe A, sapi satu orangnya 5.950.000. Tipe B, sapi satu orangnya 3.950.000. Tipe C 3.750.000. Kurban domba ternyata mahal sekarang ya. Domba tipe A sudah 6.300.000. Ini kayaknya domba overweight. Gede. Alat berlehat. Yang mampu mudah-mudahan diberikan kemampuan untuk kurban, dan kita doakan yang berangkat haji mudah-mudahan jadi haji yang mabrur insyaallah. Kita lanjut tema tentang apa? Tanda kiamat yang sudah terjadi, betul? Sekedar mengulas sedikit kenapa kita mengangkat tema ini, yang dulu pernah kita sampaikan di awal sebagai pengingat, sebagai tazkirah, sebagai reminder kita mengkaji tentang akhir zaman, hadis-hadis, ayat-ayat tentang akhir zaman. Pertama, wujud iman kita kepada yang gaib dan wujud iman kita kepada hari akhir. Yang kedua, mudah-mudahan jadi motivasi untuk bertaubat, motivasi untuk terus memperbaiki diri, keluarga, lingkungan. Kemudian ada hukum-hukum syar'i nanti yang berkaitan dengan kondisi di akhir zaman juga.
memuaskan fitrah. Manusia punya sifat penasaran dengan yang goib yang belum terjadi. Yang paling laku itu forecasting. Orang itu senang kalau mendengarkan forecasting. Forecasting itu perakiraan, prediksi. Ini arah perekonomian Indonesia itu bakal kemana sih? Arah dunia itu kemana sih? Dan kalau tidak di backup dengan hadis-hadis tentang akhir zaman, ya orang bisa bias, ngawur, ngacapruk, bebas kesana kemari. Tapi dengan panduan hadis-hadis akhir zaman, kita lebih terarah. Pada akhirnya semua akan mengarah ke sini. Yang disampaikan oleh Nabi dan hadisnya sahih, itu yang bakal terjadi. Semua akan mengarah ke sana. Membuka pintu harapan, ya. Khususnya kalau kondisi yang dialami sedang terpuruk. Palestina bakal merdeka mualnya, penjajahan Israel bakal berhenti nggak ya? Membuka pintu harapan. Bahkan bukan sekedar merdeka, tapi Palestina, Baitul Maqdis akan jadi ibu kota umat Islam sedunia di akhir zaman. Sehingga Allah sedang menyiapkan orang-orangnya, SDM-nya dan situasinya. Karena biasanya hanya orang yang punya pengalaman yang pahit yang bisa menghargai kemerdekaan. Hanya orang sakit yang menghargai kesehatan. Hanya orang yang pernah susah yang menghargai nilai rupiah. Hanya orang yang tahu jahiliyah yang bisa mengapresiasi hidayah. Hanya orang yang tahu bagaimana gelapnya selain Islam, kekufuran, setelah mereka belajar tentang Islam. Dan persiapan sebelum kejadian, supaya anak-anak kita, sebagai orang tua kita ke anak-anak, mudah-mudahan bisa mempersiapkan. Karena yang paling susah pada memprediksi masa depan. Kita ini kadang, ini mah pengalaman pribadi gitu ya, atau yang saya lihat, kita ini produk zaman dulu, diminta untuk mencetak anak untuk masa depan. Jadi akhirnya ya begitulah. Misalnya kuliah di pendidikan, kurikulumnya itu masa lalu, tapi yang dididiknya untuk hidup di masa depan. Sehingga kalau kajian akhir zaman ini tidak jadi bagian dari kurikulum, ya melihatnya selalu ke belakang. Metodenya metode masa lalu terus, ketinggalan terus akhirnya. Justru kajian akhir zaman ini membuat umat Islam selalu terdepan. Jika iklan motor, umat Islam selalu terdepan. Beberapa kaidah yang perlu digarisbawahi, rules dalam kajian akhir zaman. Satu, mencukupkan diri dengan dalil Quran dan hadis sahih. Pernah kita sampaikan ya, cuman mengingatkan saja. Tidak harus mengaitkan peristiwa yang terjadi dengan tanda akhir zaman, tidak wajib. Tapi kalau betul sifat cirinya sama persis seperti yang disampaikan oleh Nabi, boleh mengatakan inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian jarak waktu antara tanda akhir zaman dan kiamat tidak seluruhnya pada waktu bersamaan. Jadi akhir zaman itu terbentang dari sejak Nabi diutus sampai kiamat itu terjadi. Di sang penulis bukunya sampai akhirnya menyebut ini sudah terjadi, ini belum terjadi. Menyampaikan yang sesuai dengan kadar akal khalayak agar Allah dan Rasulnya tidak didustakan. Ini yang keempat penting. Skala prioritas dalam menyampaikan. Ada kebenaran. Tapi kalau disampaikan, justru yang menerimanya bakal menyerang penyampainya. Waduh, itu mah bohong, itu mah nggak masuk akal dan seterusnya. Sehingga dalam menyampaikan pun perlu memperhatikan siapa yang jadi objeknya, ya. Siapa yang menyimaknya. Bahkan
sudah diperhatikan pun yang menyimaknya siapa, tidak menutup kemungkinan masih mendustakan. Nabi Muhammad SAW pasti beliau sudah menganalisa, sudah mengasesmen, sudah menilai si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini. Saat Nabi menyampaikan, ada saja yang bilang, bohong, Muhammad itu berdusta, Muhammad itu kadzab. Nabi saja bisa didustakan, padahal beliau sudah banyak memberikan pertimbangan untuk menyampaikan ini di momen yang paling tepat dengan kata-kata yang tepat. Menyampaikan yang sesuai dengan kadar akal khalayak agar Allah dan Rasulnya tidak didustakan. Kemudian kita juga pernah sampaikan rujukan yang kita ambil, rujukan yang kita gunakan adalah kitab Nihayatul Alam, Asyratus Sa'ati Sughra wal Kubra, Ma'aswar wa Kharaid wa Tawdihat. Ujung dari alam semesta, akhir alam semesta. Nihayah itu akhir al-alam, alam semesta. Asyratus Sa'ati Sughra wal Kubra, tanda-tanda kiamat yang kecil dan besar. Ma'aswar disertai dengan gambar, wa kharaid dan peta, wa tawdihat dan penjelasan-penjelasannya. Penulisnya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Murayyi. Nah, berangkat dari kitab inilah kemudian kita mengkaji. Menurut beliau, hadis-hadis yang berbicara tentang tanda hari kiamat itu kalau dikumpulkan ada 131. Menurut beliau, yang sudah terjadi ada 84, yang belum terjadi ada 47. Nah, beberapa bulan ke belakang di pekan ketiga dan pekan keempat kita sudah membahas dari 1 sampai yang kemarin terakhir itu 32. Dari kebangkitan Nabi, wafatnya Nabi, terbelahnya bulan, sahabat yang meninggal, Baitul Maqdis merdeka, gitu ya, merdeka zaman dulu dan insya Allah merdeka lagi sebentar lagi. Banyaknya orang meninggal karena wabah, saluran satelit, informasi yang datang dari langit, banyaknya fitnah, perang Siffin, Khawarij muncul, nabi palsu bertebaran, keamanan tersebar, api yang muncul dari Hijaz, perang dengan Turki, tukang pecut manusia, banyak pembunuhan, hilang amanah, orang mengikuti kebiasaan agama lain, istilah apa? Islam Protestan. Sinkretisme, campur aduk agama, budak melahirkan majikan, maksudnya anak yang tidak berbakti, bahkan anak yang jadi majikan bagi orang tuanya. Wanita berpakaian telanjang, merecet ya, lomba menara tertinggi, menyalami yang dikenal, ya, hanya salam ke yang dikenal, perdagangan merebak, marketplace, wanita ikut berdagang, monopoli pasar, saksian palsu, menyembunyikan kesaksian, saksian palsu, review-review, rating-rating dan rekomen yang dibayar, buzzer, kebodohan, kekikiran, putus silaturahmi, buruknya dalam bertetangga. Nah, ini yang kemarin terakhir kita bahas kan kemarin, perbuatan nista merebak. Betul? Sampai sini. Kita lihat bukunya, kitab Nihayatul Alamnya. Nomor 32. Nomor 32. Zuhurul fuhshi. Merebaknya perbuatan nista. Wal fuhsyu, dan perbuatan nista itu atau fahisyah itu, huwa at-tasahul bil libasil 'ari wal alfaz al qabihah allati yustahya minha wasibabu wal li'anul badi. Dan al-fuhsh adalah, beliau mendefinisikan fuhsh itu dalam tiga poin. 1, tasahul. Sahal artinya gampang, tasahul artinya menggampang-gampangkan. Bahasa ringkasnya menyepelekan. Tasahul itu menyepelekan bil libas, pakaian, al-ari yang terbuka. Jadi menggampang-gampangkan menggunakan pakaian yang terbuka, menyepelekan berpakaian telanjang, tentunya di depan publik. Yang kedua, yang disebut dengan fuhsh adalah wal alfazul qabihah,
dan kata-kata yang kotor, yang jorok, nasty word, F word, kata-kata yang tidak baik, allati yustahya minha, yang mendengarnya risih, bikin malu. Yang ketiga, al-fahish adalah asibab wal li'anul badhi, sumpah serapah dan caci maki yang kasar. Ini 3 makna fahish. Kalau kita rangkum, ini dia. Nanti kita lihat ada video yang maha benar Allah dan Rasulnya. Makna al-fuhsyu menurut Dr. Al-Uraifi. Apa saja makna al-fuhsyu? Yang pertama, kenapa jadi begini? Makna al-fuhsyu yang pertama, bergampang, menyepelekan berpakaian terbuka. Sebenarnya ini error. Menyepelekan berpakaian terbuka. Bapak Ibu, ada satu video, saya ingin coba tampilkan video ini. Videonya dari tahun 1800-an, 1900-an. Perlu mukadimah dulu sebelum nanti kita tampilkan. Ada seorang desainer yang bikin baju, kemudian mengundang perempuan untuk diminta review dan komentarnya. Bajunya itu sampai lutut ke bawah kelihatan, kemudian dadanya kebuka, lutut ke bawah kelihatan, dadanya kebuka. Di mana? Di Inggris. Zaman dulu tahun abad ke-19, Inggris itu sebagai imperium yang mendominasi dunia, pusat peradaban, gitu ya. Dan setiap wanita yang lewat kemudian ditanya, mau nggak pakai baju seperti ini? Mayoritas jawabannya adalah disgusting, menjijikkan baju seperti itu. Dan perempuannya pakai baju yang tertutup, artinya dari leher ke bawah itu bajunya baju longgar. Yang dari leher ke atas pada terbuka. Sementara baju yang dikomentari, dadanya terbuka ke atas, Sekwilda dan Anas Bupati ya mah Bu Tisti buka betis tinggi-tinggi, tapi betis. Kontennya namanya Bu Tisti. Dari lutut ke bawah, bulusi berarti ya, buka lutut setinggi-tingginya. Bu Tisti lah. Bukan sampai paha, sampai lutut. Dan mereka kayaknya nggak ada deh orang yang mau pakai baju itu keliling-keliling. Itu tahun 1900-an. Dan sementara zaman sekarang, baju yang seperti itu bahkan dipakai di acara-acara formal. Betisnya kelihatan sampai ke bawah dan di sini kelihatan, itu hal yang biasa di acara formal. Pilih terpercantan video orang tampil. Ya. Dialognya pakai bahasa Inggris. Sebentar. Videonya, suaranya kita tampilkan dari mana? Dari sini, dari speaker. Ya. Kalau ada yang salah terjemahannya tolong dikoreksi. Ini mannequin gitu ya. Sekitar wilayah I wouldn't wear one anyway. I wouldn't wear one anyway. Saya nggak akan pernah pakai. Apapun caranya, nggak pernah mau saya pakai. Lihat bagaimana cara mereka berpakaian di luar dan lihat seperti apa baju yang tadi ditampilkan. Pakai mannequin. I wouldn't wear one anyway. What do you think? Disgusting. Disgusting. Menjijikan. Inggrisnya Inggris British. Disgusting. Menjijikan. Why? Any girl with it. Kenapa menjijikan? Any girl with any decency would never walk in the street with them out. Wanita manapun yang punya kehormatan itu nggak mungkin jalan di jalanan
berjalan di jalan raya, di publik dengan baju seperti itu, yang punya desensi. Ya. Dan lihat baju perempuan yang ngomongnya, mode fashion pada masanya. Decency, never walk in the street with them on. But they might wear one. Mungkin ada orang yang warnanya disgusting. Kenapa? Well, I don't know. I don't know. It's really disgusting. I wouldn't wear one. Menjijikan, nggak tahu. Saya nggak tahu kenapa itu menjijikan. Kalau buat kita itulah fitrah. Itulah fitrah. Mereka nggak tahu namanya apa. Tapi mereka bilang disgusting. Menjijikan saja kalau perempuan pakai baju seperti itu. Karena fitrahnya manusia. Saat Nabi Adam diciptakan di surga, terbuka auratnya gara-gara makanan yang diharamkan oleh Allah, langsung cari batu, cari daun. Betul begitu ceritanya? Langsung mereka cari daun dan menutupi auratnya. Fatafiqa yaksifani alaihima min waraqil jannah. Karena manusia pertama itu diciptakan dengan rasa malu, sehingga gambaran bahwa manusia pertama itu telanjang, nggak pakai baju, itu salah kaprah. Justru makin ke sana, makin ke primitif, makin ke zaman dulu, manusia itu semakin punya rasa malu. It's really disgusting. I wouldn't wear one. Try and catch on in more. I won't catch on in Wolverhampton, nama salah satu daerah di Inggris. Brampton. Well, I think it's. Well, I think it's just a gimmick. Ya, cuman gimmick lah ini mah. Pansos bahasa kita. Supaya desainernya dilirik, caper, supaya orang itu minimal kalau kata orang Arab supaya pengen terkenal, itu caranya kencingi air zam-zam, bul zam-zam tu'raf. Sekarang orang menyebutnya NPD, narcissistic personality disorder, orang yang narsis dengan semua yang dia punya. Kalau di Al-Quran salah satu contoh orang yang narsis itu seorang seniman, namanya Samiri. Samiri ingin terkenal, ingin tampil, tapi dengan cara pengeksploitasi kebodohan Bani Israel. Bani Israel masih suka menyembah sapi, ya sudah kita bikin sapi saja. Saya pikir ini hanya sekedar gimmick. Saya nggak berpikir ada perempuan manapun ya, yang masih benar otaknya, in their right mind, yang masih lempeng, yang masih garis lurus, yang mau pakai pakaian seperti ini. Just a gimmick, and I don't think any girl in their right mind would wear it. I don't think any decent girl would wear one. I mean, they might be alright for these Debbie types in London at these parties, but I don't. Ya, mungkin kalau di London, kalau di party-party, di pesta-pesta mungkin orang pakai seperti ini. Tapi kayaknya kalau di sini enggak. I don't think they'll catch on in Wolverhampton. Ala kulli hal. Intinya apa tadi? Menjelang akhir zaman, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjelang akhir zaman orang akan semakin terbiasa at-tasahul bil libasil ari, menyepelekan berpakaian. Bahkan semakin ke sini, yang tadinya itu pakaian dalam, gitunya, dia pakai di luar juga jadi hal yang biasa. Terus Pak, jangan pura-pura nggak tahu apa. Ini pakaian sudah selesai kita bahas di pertemuan kemarin. Yang kedua, wal alfazul qabihah, dan kata-kata kotor. Bapak Ibu yang suka main medsos, cek komentar netizen, sumpah serapah, kata-katanya kasar semua. Saya mencoba menginventarisir. Jadi buka medsos dengan niat membuktikan bahwa kata Rasulullah itu benar. Ini kemudian kita kumpulkan daftar kata kotor. Apa jadi begini? Daftar kata kotor diklasifikasikan, genep lah. Dari mulai yang perbinatangan, apalagi orang Bandung ambilnya kancing coplok itu jadi hal yang kemana kancing? Tadi ya coplok, kancing coplok. Dari mulai A, B, M, apalagi
yang dari bahasa Surabayanya, bahasa Jawanya, air susu unta dan seterusnya. Atau naon teh? Kelelawar teh? Ampret dan seterusnya. Yang kedua kelamin. Itu juga bertebaran di medsos gitu ya. Transgender maksudnya panci, encong, naon deui, jablay, maho dan seterusnya gitu. Omreng didinya mah dasar dan seterusnya. Bodoh dengan semua ragam bentuknya. Ego, bodoh, video, geblek, gila, cinting, tolol, syarat, kudi, dan seterusnya. Carilah diinventarisir gitu. Dan itu jadi hal yang biasa. Seolah dinormalisasi orang kalau komentar seperti itu. Betul? Ya, kalau melihat orang gampang ya ngomong seperti itu. Memang akunnya anonim. Tapi udah buat malaikat raqib atid mah tidak ada istilah sahanya ieu ngetik teh. Kurang mata apal siapa yang ngetik. Mungkin namanya mah namanya saha begitunya. Namanya Zarimah. Tapi udah yang nulisnya mah Ujang Saifuddin meureun. Malaikat raqib atid tidak akan pernah salah. Fisik. Ya, fisik bisa macam-macam ya, dasar budak, dasar bolot, dasar caketrek hideung. Dan periblisan, setan, dasar jahanam, dajjal, dan seterusnya. Ini namanya kalau kata kalau menurut Syekh Al-Uraifi ini disebut dengan fuhsh, al-fadhul qabihah allati yustahya minha wasibabu wal li'anul badhi. Kata-kata yang kotor, yang malu mendengarnya, dan sumpah serapah, caci maki yang kasar. Ini semuanya perbuatan fahisyah. Fuhsh, fahisyah, fahsya sama. Sehingga kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa zina dan fahisyah itu tidak plek ketiplek gitu ya. Jadi fahisyah bukan zina, walaupun zina termasuk bagian dari fahisyah. Fahisyah jauh lebih luas daripada zina. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahisha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah sosok yang fahish wala mutafahish. Bukan sosok yang menyepelekan dalam berpakaian, bukan sosok yang mudah dan menormalisasi kata-kata jorok dan kotor, wala mutafahisha. Wa min alamati sa'ah, dan di antara tanda kiamat, zuhurul fuhsh, munculnya fuhsh. Hadisnya yang sudah kita sampaikan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la taqumus sa'ah hatta yadhharal fuhsh. Demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, tidak akan bangkit, tidak akan terjadi kiamat sampai merebaknya dan maraknya perbuatan nista. Baik, kita lanjut ke tanda yang ke-33. Ini sebetulnya masih satu hadis ya, dengan tanda 32. Nah, di hadis ini kalau kita mundur lagi ke belakang, hadisnya satu, nista, bakhil dan khianat. Hatta yadhharal fuhsyu wal bukhlu wa yukhawwanul amin wa yu'tamanul khain wa yahlikal wu'ul wa tadhharat tuhud. Demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, kiamat tidak bangkit sampai marak perbuatan nista dan banyak orang punya sifat kikir. Kemudian yang berikutnya ini ciri yang ke-33, orang yang amanah akan dianggap khianat dan orang yang khianat justru akan dipercaya. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, tanda 33, takhwinul amin wa timanul khain.
sebetulnya ini nyambung dengan ke-17 seperti yang disampaikan oleh beliau juga. Wa hadza min alamati sa'ah wa qad taqaddama anna min alamatiha raf'ul amanah. Dan sudah dibahas di bab raf'ul amanah. Kalau saya tidak salah ke yang 17 juga ya. Nah, betul. Kita sedikit mengulang ke yang 17, nanti kita lanjutkan lagi. Tanda ke-17 adalah dhaya'ul amanah wa raf'uha minal qulub. Akan diangkat sifat amanah, hilangnya sifat amanah dan diangkat dari hati. Dalam hadisnya riwayat Huzaifah, kata Nabi, innal amanah nazalat fi jadri qulubir rijal thumma nazala al-Qur'an fa'alimu minal Qur'an wa 'alimu minas sunnah. Amanah itu turun dalam akar hati manusia, kemudian turun Al-Quran, maka mereka belajar dari Quran dan mereka belajar dari Sunnah. Kemudian Rasulullah, ini menarik hadisnya, bahwa amanah di akhir zaman itu akan diangkat sampai diangkat dari hati sampai membuat dada mereka itu bertanda. Jadi pas bangun, dada orang itu seperti ada boroknya, tanda hitam, membekas hitam legam. Karena di malam hari saat mereka tidur, amanahnya diangkat oleh Allah. Ini dalam hadis, yanamur rajulun naumah, orang sedang tidur, fatuqbadul amanah min qalbihi, kemudian dicabut amanah itu dari hatinya, fayadhallu atharuha mithlal waqti pakai kaf. Kemudian bekas dicabutnya itu masih kelihatan di dadanya seperti wakat. Wakat itu al-atharul yasir fi syai'i kan-nuqtah fi. Bekas tanda titik hitam di dada. Mungkin mirip seperti apa kalau yang ada di muka, tai lalat. Nanti pulang ke rumah cek di dada bapak-bapak, katanya bisi aya tai lalat di dada. Tsumma yanamun naumah, kemudian dia tidur lagi. Fatuqbadul amanah, kemudian sifat amanah itu dicabut lagi saat tidurnya dari hatinya. Fayadhallu atharuha mithlul majal, dan kelihatan bekasnya di dadanya seperti majal. Kalau majal ini agak besar lagi. Yajtami'u fiha ma'u tahtal jildi min atharil amal tushbihul bisr. Mirip seperti jerawat kalau sudah matang kemudian balik lagi, warnanya rada gelap gitu. Kajamrin dahrajathu ala rijlika fanafadha fatarahu muntabiran wa laysa fihi syai'. Tsumma akhadha hasa fadahrajahu ala rijlihi fayusbihun nas. Kemudian pagi harinya. Jadi dicabutnya ketika manusia tidur sampai bertanda. Kemudian pagi harinya kata Nabi, yatabaya'una, orang itu akan bertransaksi, orang itu akan jual beli. La yakadu ahadun yu'addil amanah. Hampir saja tidak ada orang yang dalam transaksinya amanah. Dalam jual belinya amanah. Memang tulisannya pasti pas. Tapi duka pas ente. Memang tulisannya 5.000 1 kilo. Dilihat dari jauh, pas dekat yang busuk. Busuk 5.000 1 kilo. Pedagang harus amanah. Hakim harus amanah. Yang salah-salah, yang benar-benar. Tapi kalau hakim tidak amanah, panipiro. Apalagi dokter harus amanah. Jangan sampai karena disponsori oleh perusahaan gitu ya. Padahal sakitnya cuma satu, cukup obatnya satu, tapi tidak amanah, dikasihnya malah 15 obat. Ini mah contoh. Insya Allah tidak ada yang seperti itu ya. Murid. Contoh. Amanah. Sebetulnya bisa lahir normal. Cuman karena ditarget rumah sakit, harus ada pemasukan begini begitu, ditekan dari atas, ini harus operasi sesar. Kalau memang harus operasi sesar secara medisnya, alhamdulillah. Tapi kalau
sebetulnya bisa normal, tapi karena tidak amanah. Yatabayya'un. Ini kan bahasa yatabayya'un zaman sekarang bisa beragam. Transaksi. Kalau transaksinya di rumah sakit tidak amanah, diagnosanya cuma satu, tapi ternyata jadi banyak. Obatnya cukup, sebetulnya obat ini juga cukup, kandungannya sama, cuma karena beda merek, ini profitnya lebih besar, tidak amanah. Apalagi guru juga amanah. Ini amanah dalam urusan dunia, dan yang paling berat adalah amanah dalam urusan agama. Pak Ustadz juga harus amanah. Betul, Pak Ustadz juga harus amanah. Ini teh ngomong di depan para pejabat. Kira-kira harus disampaikan haram atau tidak ya? Mun haram bisa kesinggung. Undang di depan para pejabat kementerian. Tanya dulu, Pak, boleh ngomong bebas? Boleh Pak Ustadz, maka silahkan. Benar, bebas. Oh enggak, Pak. Selesai ceramah, nuhun Pak Ustadz, tersinggung, enggak Pak Ustadz, bisa masuk. Dan itu ceramah terakhir. Dan seterusnya, begitu ya. Ala kulli hal. Yatabayya'un, dalam bertransaksi, dalam jual beli. Apalagi? Jadi guru amanah, jadi karyawan amanah. Jadi pegawai amanah. Kerja dari jam 8 sampai jam 3. Amanahnya 8 sampai jam 3. Tapi kalau jam 2, jam 1 sudah hilang, sudah tidak ada, wallahu a'lam bishawab. Kita 2 jamnya bagaimana nasibnya? Yatabayya'una la yakadu ahadun yu'addil amanah. Hampir saja tidak menemukan orang yang menunaikan amanah. Amanah itu dari kata apa? Pernah kita bahas ini ya? Pernah kalau nggak salah. Amanah itu dari kata amanun, ditambah tak marbutoh di belakangnya. Amanun ditambah tak marbutoh jadi amanatun. Amanun artinya rasa aman. Jadi amanah itu adalah kita sudah merasa aman dengan seseorang. Kita sudah secure dan tidak insecure lagi. Jadi driver yang amanah itu driver yang bikin penumpangnya bisa ketiduran. Sanes ku pelorna, tapi ku percaya insya Allah dia nggak akan menyia-nyiakan penumpangnya. Amanah. Pegawai yang amanah, pegawai yang membuat pemberi kerjanya merasa aman. Suami yang amanah, kita. Suami yang bisa memberikan rasa aman, istrinya tidak merasa insecure. Abi mau kemana? Ke sana. Nah, Bapak balik kemana? Kaditu. Maunya. Cik mana HP-na? Tinggali masukkan emailnya ke HP-nya, langsung dipantau pergerakan. Bapak Ibu ini jaga-jaga supaya HP tidak hilang emailnya. Pakai fitur di Android namanya Find My Phone. Find My Phone. Masukkan emailnya, nanti insya Allah bisa terdeteksi. Oh, posisi masih di situ. Nah, posisinya terjadinya telepon langsung. Pak, nah terjadi kan? Sudah insecure. Amanah dari kata amanun, merasa aman. Orang tidak insecure. Dan lawannya adalah khianat. Sudah membuat orang merasa aman, ternyata nusuk dari belakang dan nipu. Hatta yuqal, sampai kata Nabi, di saat banyak orang yang tidak menunaikan amanah dalam transaksi, sampai dikatakan inna fi bani fulanan rajulan amin. Di kabilah fulan ada orang yang amanah. Hatta yuqalu lirrajul, sampai orang-orang itu menyebut ma ajladah, ma atrafah, ma hebat ya dia. Luar biasa dia. Wah, luar biasa.
Sementara kata Nabi, wa ma fi qalbihi misqalu habatin min khardalin min iman. Padahal orang yang disebut-sebut amanah itu sama sekali nggak punya iman. Bahasa kekiniannya begini, kafir sih, tapi dah bisnis dengan dia mah terjamin. Kieu sih memang kafir begitunya, tapi dah enak belanja di warung si Incek mah daripada di warung si Pak Haji. Baru juga datang, dirinya, Haji boleh nggak ya jemurannya diantar ke rumah? Ambil we sendiri. Tapi lamun belina ke warung si Incek yang tidak beriman, yang kafir, belinya. Mau gitu. Ci, beli gantungan bajunya. Nya sok atau tapi diantarkan sekalian. Kunci jangan ku pegawai enci, nya diantarkan lah. Mau kita. Antar ke jinjing itu dipasang. Ci, share antena nya, tapi kunci dipasang nanya. Nya kaluhur naik itu keringetan. Mau kita. Tapi kalau belanja di warung yang Bu Haji misalnya teh. Misalnya ma ajladah, ma azrafah, ma aqalah, wa ma fi qalbihi misqala habatin min khardalin min iman. Dia enggak punya iman, tapi karena dia pengen cuan, maka orang menyebut amanah luar biasa. Ya. Transaksi misalnya, mendingan transaksi di perbankan nu eta. Memang sih yang punyanya mah tidak ada imannya gitu. Daripada transaksi di perbankan UI mah rada dan seterusnya. Akhirnya dibanding-bandingkan seperti itu. Kalau itu sudah terjadi artinya tanda akhir zaman sudah ada. Ini hadis atau tanda ke-17. Kemudian tadi di tanda 80. Kalau di tanda 17 itu amanah dicabut. Kalau di 81 ini sebaliknya. Yang amanah disebut-sebut pengkhianat, yang pengkhianat disebut-sebut. Bagaimana bentuknya? Kata Syekh Uraifi, wa an yusadal amru li ghairi ahlihi. Bentuknya adalah yusadal amru, urusan diserahkan kepada yang bukan pakarnya, yang bukan ahlinya. Jadi ibu punten, kalau misalnya datang ke dokter, datang ke rumah sakit, ke klinik, tapi ngelihat gelarnya bukan SPJ, surat perintah jalan. Misalnya kita lagi sakit telinga. Melihat gelarnya teh bukan SP, THT, KL dan seterusnya, spesialis THT dan gelarnya teh misalnya teh LC. Klinik tapi misalnya teh Ustadz Ihsan LC. Datang. Nah, gitu ya teh. Saya teh punya masalah di telinga, di hidung, kunaon masalahna? Hari jawaban Ustaz mungkin kebanyakan ngergibah ibu teh. Nah, paling gitu nggak jawab. Mungkin. Tapi kan kita mah pengennya obat telinga, obat THT lah begitunya, telinga hidung tenggorokan. Tapi itulah yang bakal terjadi kata Nabi. Wa an yusadal amru li ghairi ahli, idza wusidal amru li ghairi ahliha. Orang menyerahkan urusan kepemimpinan, jabatan ke yang bukan pakar di bidangnya. Urusan kesehatan dipegang sama orang yang pakarnya di bidang keuangan misalnya. Wah, contoh ini mah contoh begitu. Duka praktekna aya atau henteu mah saya tidak tahu. Contoh misalnya. Duka. Ini mah contoh. Kalau datang mau berobat tapi gelarnya TLC, ibu bakal jadi datang moal. Padahal itu teh sifatnya personal satu-satu. Apalagi yang lebih gede lagi. Akhirnya muncul friksi, muncul keributan, muncul konflik di atas dan di bawah.
Ini mah karena saya sering ngisi di kalangan kedokteran. Jadi suara-suara itu tuh nyampe begitu. Ikuti Instagramnya Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dokter Salih Prim misalnya, ikuti, oh ternyata antara kolegium dengan ini antara ikatan profesi, oh ternyata ya begitu. Lihat akar masalahnya, oh shadaqa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maha benar Allah dan Rasulnya kalau sudah bersabda. Wa an yusadal amru li ghairi ahli, kalau urusan diserahkan bukan kepada pakarnya, maka tanda akhir zaman sudah mulai terjadi. Wa min alamatiha, dan di antara tanda-tandanya adalah takhwinul amin. Bapak Ibu punten, kalau di kantor misalnya, sebenarnya dia itu penjilat. Sebenarnya dia itu tamalluk ini bahasa beliau. Wal munafiqil mutamalliqil mutazallifil kha'in. Sebenarnya dia itu penjilat. Sebenarnya dia itu orang yang tamalluk. Penjilat lah kalau bahasa kita. Tapi dia dapat posisi. Karena mantap ngejilatnya begitu ya. Sementara yang bagus-bagus, sementara yang terpercaya, yang kalau bicara pokoknya nama, memang begini faktanya, Anda tidak suka dengan faktanya, mana lagi? Memang kenyataannya begini. Tapi ada yang licin, luar leor nate pinter luar biasa, begitu ya. Sebenarnya dia orang yang berbahaya, tapi karena punya ordal dan punya kedekatan, akhirnya dia dapat posisi. Kalau ini sudah terjadi, politik di kantor sudah terjadi seperti itu, Nabi sudah memprediksi, Nabi sudah menyampaikan, menubuahkan takhwinul amin wa timanul kha'in. Wa min alamatiha, dan di antara alamat-alamatnya, di antara tanda-tandanya takhwinul amin. Orang yang amanah itu dianggap pengkhianat. Wa huwa an yushakku fihi, diragukan kapabilitasnya. Wala yuthaqu fi amanatihi wa sidqihi, dan tidak dipercaya keamanahannya dan kejujurannya. Bainama yuthaqu fil kadhibi wal munafiqil mutamalliqil mutazallifil kha'in. Sementara orang-orang yang munafik, yang menjilat, yang yang khianat, justru malah yuflih. Akhirnya yang terjadi bukan istilahnya meritokrasi, bukan berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan integritas, bukan berdasarkan kapabilitas, bukan berdasarkan kapasitas, tapi berdasarkan isitas. Ya, naon isitas. Ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la taqumu sa'ah, hadisnya yang tadi, wa yukhawwanul amin wa yu'tamanul kha'in. Padahal perintah untuk menunaikan amanah itu menjadi perintah yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nada yang sangat tegas. Antu addul amanati ila ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian, innallaha ya'murukum, surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Yang berhak menerimanya. Kalau yang bersangkutan memang mampu, yang bersangkutan memang punya kapabilitas, yang bersangkutan yang berhak menerimanya. Dan Allah menyuruh kalian menetapkan hukum di antara manusia dengan adil. Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya.
Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Masih hadis yang sama, karena hadisnya tadi agak panjang. Yang pertama yadhhar al-fuhush, yang kedua yukhawwanul amin wa yu'taman al-kha'in, yang ketiga wa yahlikal wu'ul wa tadhharat tuhud. Dan banyaknya wu'ul yang meninggal dunia dan banyaknya muncul tuhud. Apa itu wu'ul? Apa itu tuhud? Kata Nabi, wu'ul adalah orang mulia yang terhormat, sedangkan tuhud adalah orang hina. Kalau lihat di kamus, wu'ul itu kambing gunung. Aslinya di atas dan memang tidak seperti hewan pada umumnya. Singa pun itu nggak berani, macan itu nggak bisa, sulit untuk menerkam, sulit untuk memaksa wu'ul kambing untuk naik di daerah yang nggak bisa dijangkau. Bahkan pendaki gunung juga susah gitunya untuk mencontoh. Padahal kakinya mah biasa, normal, standar, tidak usah pakai karabiner segala macam, tapi bisa. Bahkan di bendungan yang ngeri itu insya Allah luar biasa. Ini jadi salah satu hewan yang ditafakuri karena disebut oleh Nabi sebagai ilustrasi orang-orang yang mulia. Al-wu'ulu wujuhun nasi wa ashrafuhum. Al-wu'ul adalah orang-orang yang mulia dan terhormat. Wa ashrafu wa tuhud alladzina kanu tahta aqdamin nasi la yu'lamu bihim. Sekarang kita perhatikan, kita lihat bagaimana penjelasan Syekh Uraifi dalam kitabnya Halakul wu'ul wa zuhurut tuhud. Wa hadza min alamati sa'ah. Dan ini adalah tanda-tanda hari kiamat. An yamuta asyrafun nas, orang-orang terhormat banyak yang mati, wa hukama'uhum, dan orang-orang yang bijak juga banyak yang meninggal dunia, wa uqala'uhum, dan para ilmuwan, orang-orang yang berakal, para cendekiawan juga banyak yang wafat, wa ulama'uhum, dan para ulama juga banyak yang meninggalkan dunia ini. Thumma yadhhar badil, kemudian muncullah pengganti-penggantinya. Fayadhharu tuhud wa hum juhalun nas, mereka adalah orang-orang yang bodoh di kalangan manusia. Wa ghawgha'uhum, ghawgha itu yang berisik, gandeng, basel, berisik, netizen yang berisik dapat posisi. Gandeng, jadi komisaris. Li'annahu khalalahumul jaw, karena khalalahumul jauh, khala itu kosong, lahum bagi mereka, al jauh itu udara. Karena orang-orang hebatnya, karena orang-orang mulianya itu sudah meninggal dunia, siapa yang mengisi kekosongan di sini? Yang tadi ghawghanya, yang juhalnya, yang tuhudnya. Artinya apa ya? Kalau orang soleh tidak mau tampil, maka yang tampil orang salah. Kalau ilmuwan tidak mau tampil, maka yang tampil adalah jahiliawan. Kalau ilmuwan, jahiliawan. Khalalahumul jauh, karena ada kekosongan ada kekosongan tempat sehingga diisi oleh tuhud tadi. Ini hadisnya yang tadi kita sampaikan. Kemudian kata Syekh Uraifi, wa qad yakunu dhuhurut tuhuti bi'tilaihimul manasib, dan boleh jadi munculnya tuhud ini bentuknya adalah bi'tilaihim, dengan naiknya mereka al-manasib, pada posisi-posisi penting. Manasib itu posisi penting, jabatan-jabatan penting. Wa khidmatu wasailil i'lami lahum. Bapak Ibu, punten, buku ini ditulis tahun 2010, 15 tahun yang lalu. Bukan ditulis hari ini, bukan dicetak kemarin sore.
Wa khidmatu wasailil i'lami lahum, dan apa wasailil i'lam, media sosial itu memberikan dukungan yang hebat bagi mereka. Khidmah itu artinya pelayanan. Wasailil i'lam artinya media sosial, media elektronik, ya, media cetak. Itu memberikan dukungan, mensupport habis-habisan mereka. Wa kathratul mutabbilina haulahum. Kathrah artinya banyak, mutabbil itu secara bahasa orang yang menabuh gendang di sekitar mereka, haulahum di sekitar mereka. Ya, jadi yang itu namanya mutabbil. Mutabbil itu bagian apa? Bagian penghiburnya. Ya. Tim horenya, betul. Dan banyaknya tim hore di sekitar mereka. Bi'tilaihimul manasib, naiknya mereka kepada posisi-posisi strategis, kemudian di backup oleh wasailil i'lam, media sosial, media cetak, media elektronik, dan banyaknya tim hore di sekitar mereka. Wal wu'ul, adapun al-wu'ul, kambing-kambing gunung, orang-orang terhormat, an-nujaba, al-uqala, an-nasihun, mahjubuna anin nas. Adapun nujaba, orang-orang pilihan, uqala, orang-orang yang berakal, nasihun, orang yang menasihati, mahjubun, terblokir. Mau tampil di media? Coba dilihat dulu. Enggak. Ini ratingnya nggak akan tinggi, nggak mungkin. Iklannya nggak akan banyak dan seterusnya. Ini menarik nih, gitu ya. Ini bakal meledak karena penontonnya suka dengan yang konyol-konyol seperti ini. Kejadian tidak? Mub'aduna an wasailil i'lam. Mub'adun dari kata ba'id, mereka dijauhkan dari media massa, media elektronik, media sosial. Tidak dibuat FYP. Kalau di TikTok begitu ya, yang kontennya itu konten-konten edukasi. Tapi kalau yang kontennya tentang apa? Fala yushtaharu bainan nas, maka tidak masyhur di tengah-tengah manusia. Yushtahar dari kata masyhur, tidak populer di kalangan manusia, illa manim tahanal ghina'a warraqsa wal bigha'a, kecuali lagu-lagu, joget-joget dan tarian, raqs, wal bigha, dan yang bigha itu dari kata baghi. Baghi itu zina, pelacur. Jadi apa kalau di FYP itu teh, di TikTok teh pakai lagu ini, namanya kenal? Lagu yang viral, pakai backsoundnya, pakai lagu yang viral supaya cepat FYP, maka harus pakai lagu yang sedang viral memang. Gitu. Betul? Supaya cepat FYP, supaya cepat terkenal, supaya cepat naik, supaya engagementnya tinggi, supaya likersnya banyak, supaya kontennya ditonton jutaan, memang lagunya harus yang lagi viral. Bahkan sekarang ada fenomena kalau di TikTok mah semakin konyol, semakin cepat dipakai oleh akun Pesona Indonesia nantinya lagunya. Yang mengikuti gitu. Sebetulnya itu teh akun Pesona Indonesia bagus ininya, tentang keindahan-keindahan alam di Indonesia. Tapi supaya cepat naik kontennya, maka nyomot mana nih sound yang lagi viral, masukin ke situ. Tapi itulah yang terjadi. Fala yushtahru bainan nas, maka yang tidak populer di kalangan manusia kecuali lagu, joget, dan yang berbau-bau pornografi. Yang apa? Istilahnya teh? Nampak istilahnya apa? Open BO karena itu begitu ya, yang
yang pornografi dan seterusnya. Ammal alim, adapun orang alim, wal mukhtari' dan inovasi-inovasi, wal bariz yang muncul, fitib wa handasah dalam medis, dalam handasah itu insinyur, wa masyabah dzalik fala makana lahu, ada tempat buat mereka. Bandingkan yang FYP di medsos kita dengan yang Bapak Ibu pernah download aplikasi Red Note? Ini TikToknya orang Cina. Jadi sejak TikTok itu pernah diblokir di Amerika gara-gara ya biasa persaingan dagang mungkin ya. Banyak orang Amerika yang akhirnya mencari alternatif, dan alternatifnya adalah Red Note. Saya coba download aplikasi Red Note. Saya lihat, oh bedanya. Yang FYP yang viral di negara asalnya ternyata lebih ke ini, lebih ke penemuan-penemuan, inovasi-inovasi, barang-barang yang mungkin berguna di rumah, itu yang lebih viral, yang lebih edukatif, beda dengan yang di kita mah mun aya nu ti Cina oke lebih ke drama Cina, konten dan seterusnya. Jadi suplai informasinya juga beda, sehingga hasil yang keluarnya juga beda. Karena suplai informasinya yang disebarkan itu tentang penemuan ini, inovasi ini, teknologi ini, keluarnya juga teknologi. Tapi kalau yang munculnya ini joget yang terbaru, ini lagu yang terbaru, sebetulnya lagu jadul tapi di mixing ulang, di naon teh pakai DJ dan seterusnya. Itu yang viral, maka ya, generasi yang muncul juga agak jauh seperti itu. Wa hadhihi alamatun zahiratun bayyinah, dan ini adalah tanda yang nampak dengan jelas. Tahun berapa buku ini dibuat? Kalau kita lihat di bukunya, Yanayir 2010. Yanayir itu Januari 2010. 15 tahun yang lalu. Lebih. Tapi sudah ya tanda-tandanya tidak jauh berbeda seperti zaman sekarang. Wa hadhihi alamatun zahiratun bayyinah, dan ini tanda yang sangat jelas. Ya, yang sangat clear. Wa in kana an-nas la yazaluna lahum iqbalun 'alal muhadaratid diniyah, meskipun masih ada orang-orang yang punya iqbal, kecenderungan, punya minat untuk hadir di muhadarah diniyah, di kajian-kajian keagamaan. Di muhadarah itu maksudnya kajian, di acara-acara keagamaan. Wa tara fi kuthuril buldani ikramul muslimina lil ulama'i wad du'a. Dan kau akan melihat di banyak negara masih ada yang memuliakan ulama dan para dai. Wa hirsihim ala majalisid zikri, dan kesungguhan mereka untuk hadir di majlis-majlis zikir. Jadi maksudnya meskipun ini jadi fenomena tadi, banyaknya tuhut yang muncul, banyaknya al-wu'ul yang meninggal dunia, bukan berarti kebaikan itu hilang sama sekali. Karena di akhir zaman sekalipun orang baik itu masih ada. Orang baik akan hilang kalau kiamat sudah betul-betul mau terjadi. Orang beriman itu akan hilang di muka bumi kalau angin dingin sudah bertiup. Kata Nabi, hari kiamat tidak akan terjadi kecuali hanya kepada orang yang paling buruk. La taqumu sa'ah illa ala syiraril khalqi. Kemana orang-orang baiknya? Kemana orang yang berimannya? Kemana orang solehnya? Angin dingin bertiup. Bahkan kalaupun mereka tinggalnya di gunung, angin itu akan masuk dan mereka wafat. Jadi artinya, seburuk-buruknya manusia, sejelek-jeleknya tren yang ada, bukan berarti kebaikan itu nol sama sekali. Medsos memang yang FYP yang viral itu karena itu paling tilu hungkur. Lagu, joget, dan ya yang berbau pornografi. Tapi bukan berarti di media sosial gak ada yang postingan edukatif.
Sama seperti itu juga kata beliau. Dan kau akan melihat wahirsihim ala majalisid dzikri. Masih banyak juga orang yang punya keseriusan untuk hadir di majelis zikir wa mutaba'atil baramijil fadhaiyatid diniyah. Dan orang yang mengikuti program channel keagamaan. Nonton YouTube ceramah masih ada, gitu. Nonton live TikTok ceramah masih ada, gitu. Nonton apa ini? Instagram, Facebook, Konitin juga masih ada. Wal qanawatul muhafizah tazidu yauman ba'da yaumin. Dan channel keagamaan itu bertambah dari hari ke hari. Bal hatta iqbali ghairil muslimin 'ala al-muhadarat ad-diniyah amrun mulahadh wa hasala bihi naf'un katsir. Bahkan ghairil muslimin, orang-orang non muslim sekalipun, mereka juga sekarang punya perhatian kepada agama Islam. Terlebih setelah kejadian WTC 2001, setelah kejadian di Gaza sekarang begitu. Banyak orang yang punya perhatian lebih kepada agama Islam. Kemudian mulai, apalagi di internet sekarang mudah, di DeepSeek, di AI, di Chat GPT, di Meta, di apalagi Gemini. Kalau Google punya Gemini, ada Chat GPT. Kalau Microsoft punya Copilot, begitunya. Itu sekarang semakin mudah untuk mencari informasi. Tapi jangan mencukupkan diri hanya dari internet. Kita juga perlu bertanya langsung kepada yang paham, kepada pakarnya. Wallahu a'lam bishawab. Karena ciri ke-35 ini sudah masuk ke ciri yang berbeda hadisnya, jadi kita cukupkan sampai ciri ke-34. Ya. Ciri ke-32, 33, 34 terangkum dalam hadis ini: nista, bakhil, khianat, dan apa tadi? Tu'ud dan wuhul. Wuhul dan tu'ud. Hadis riwayat Tabrani. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan, didiskusikan? Insyaallah pertemuan berikutnya Rabu ketiga bulan depan tentang harta halal dan haram. Menjelang akhir zaman, banyak orang yang tidak peduli sumber hartanya apakah halal atau haram. Mangga, silakan. Dosa. Tour dan travel yang tidak amanah. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, bentuknya bisa banyak dan beragam, gitu ya. Bisa dengan markup harga yang tidak wajar, dan itu hari ini lebih mudah untuk mengkomparasi. Di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa. Komunikasi sekarang gampang, untuk nanya, untuk perbandingan itu juga bisa gampang di trackingnya, gitu, gampang di tracingnya, markup harga. Atau yang kedua, di Indonesia misalnya sudah presentasi program kita hari 1 ini, hari 2 ini, hari 3 ini, nanti di Mekah ke sini, di Madinah di sini. Jamaah sudah percaya, tapi saat sampai di lokasi, program yang sudah disampaikan itu nggak dikerjakan. Padahal ketertarikan dengan travel tersebut karena melihat programnya yang bagus-bagus. Itu juga salah satu bentuk ketidakamaнаhan. Atau yang ketiga, pembimbingnya. Kita akan berangkat dibimbing oleh doktor, haji, ustadz, kiai, LC, MA, dan seterusnya. Prakteknya yang berangkat tidak sama. Itu juga salah satu bentuk ketidakamaнаhan. Karena orang tadinya sudah merasa aman. Insya Allah haji kita akan dibimbing oleh orang yang kompeten. Amanlah insya Allah, tenang menitipkan. Dia pas berangkat, nah, bukan si fulan. Kenapa orang yang berbeda? Atau bisa juga bentuk ketidakamaнаhan spek kendaraan. Spek kendaraannya, baik kendaraan darat ataupun kendaraan udara. Kita dari sini akan naik mobil bus yang 2 tingkat, yang bagasinya ada di bawah, misalnya, begitu ya. Sehingga semuanya akan berkumpul di satu bus, tidak akan terpisah antara suami dan istri oleh syarikah.
Sekarang kejadiannya banyak yang pisah-pisah oleh syarikah. Suaminya di hotel mana, istrinya di hotel mana. Bisnya akan nyatu. Ternyata pas berangkat bukan pakai bis, malah pakai angkot misalnya. Untuk menghemat budgeting. Karena kelangkaan solar misalnya, contoh yang mengarang. Akhirnya berangkatnya pakai angkot. Itu juga bentuk ketidakamanan. Tadinya sudah diumumkan bahwa pesawat kita akan direct dari Jakarta langsung landingnya ke Madinah. Ternyata transit 20 kali. Murah. Jakarta ke Singapura, dari Singapura misalnya ke Thailand, dari Thailand kemudian ke India, dari India ke Pakistan, turunkan heula di Kashmir disuruh perang. Dari Kashmir dibuat capek jamaahnya sampai akhirnya dari sini hari Senin nyampe ke Madinah hari Senin pekan depan. Memang murah sih, tapi itu juga ketidakamanan. Padahal sudah diumumkan direct, reglah tenang, direct. Atau bentuk ketidakamaнаhannya hotel. Spek hotel bintang 5 menit sampai ke Masjidil Haram. Jaraknya hanya 5 langkah dari rumah. Jaraknya hanya 500 meter nyampe. Walaupun prakteknya biasanya makin dekat ke Masjidil Haram, makin lama nyampe ke Masjidil Haramnya. Karena tenanglah karek adan, tenanglah karek komat. Pas turun, wis ya diskon. Wah, itu barang mahal, banyak terjadi penyimpangan. Nyimpang ke dia, nyimpang ke itu, nyimpang akhirnya enggak nyampe. Diumumkannya hotel bintang 5 di depan Masjidil Haram, persis di halaman Masjidil Haram. Prakteknya ternyata di ujung kota Mekah. Ya, itu juga ketidakamanan. Kamarnya satu kamar berdua. Prakteknya ternyata satu kamar bersama dengan guide-nya, bersama dengan pembimbingnya sekamar 5an, mengampar di handap 7an. Misalnya, contoh misalnya. Jadi bagaimana dengan tour dan travel yang tidak amanah? Susah. Hanya ini mungkin beliau menyandingkan antara amanah dengan sumber harta. 34-35 karena harta yang didapat dari pengkhianatan juga bukan harta yang halal. Bukan harta yang halal. Oh, ini matang. Ini buah yang matang. Sudah tahu di dalamnya busuk, asam, tapi karena dicet segala macam. Oh, ini teh sapi teh sehat, padahal mah digelonggong, dikasih air. Pedagangnya tidak amanah. Jadi mau penyelenggara tour dan travel, mau pedagang, mau guru, mau ustadz, mau siapapun, kalau dia tidak amanah, haram. Bahkan termasuk salah satu di antara sifat kemunafikan. Bapak Ibu punten, ini karena nyambung pertanyaannya, Rasulullah kalau menyebut angka 3, 4, 5, 7 itu bukan untuk membatasi. Jadi kalau Nabi menyebut sifat orang munafik ada 3, itu bukan cuma 3, tapi untuk memudahkan para sahabat untuk menghafal. Sekarang ada istilah namanya snack learning. Snack learning itu orang akan mudah belajar kalau siga ngemil. One bite learning, satu gigitan. Itu sebetulnya sunnah Nabi. Sehingga Nabi tidak pernah ada tanda kiamat itu ada 131 para sahabat. Mabok. Sehingga Rasulullah kalau cerita tanda kiamat itu 1, 2, 3 sama seperti tadi begitu ya. 1 munculnya tuhut wu'ud, 2 banyak orang yang khianat disebut amanah, yang ketiga banyak munculnya penistaan dan bakhil. Sudah selesai. Padahal kalau dikumpulkan 131. Kalau itu jadi satu kajian di depan para sahabat, berapa banyak yang nempel? Nabi itu kalau menyebut maksimal 7. Makanya istilah 7 golongan. 7 ini, 7 itu. Paling sedikit 3. Jadi orang zaman sekarang menyebutnya snack learning, one bite learning. Dan justru yang seperti itu yang bikin ketagihan. Makanya kenapa TikTok cuma 3 menit bikin ketagihan. Ini kalau kajian seperti ini misalnya nanti dipotong-potong. Iya, semenit. 1 minute booster. Sebar. Karena orang zaman sekarang kalau nonton
YouTube panjang-panjang sekali duduk, tidak semuanya bisa tahan. Belum tentu semuanya bisa tahan. Tapi kalau 3 menit, wah mantap nih, wah mantap. Itu ternyata sunnah Nabi juga. Bagian dari salah satu sunnah Nabi. 3 ciri orang munafik. Bukan cuma 3 sebetulnya, cuman supaya gampang menghafalnya. Bayangkan kalau kata Nabi, ciri munafik itu ada 27. 1, 2, 3, 4. Mau masuk. Kalau Nabi nerima wahyu panjang, insya Allah masuk. Surat Al-An'am turun ke Rasulullah itu sekali duduk. Nabi punya kemampuan menyerap Al-Quran yang luar biasa. Tapi para sahabat belum tentu punya kemampuan yang sama. Jadi kalau kita kajian tadabbur Quran, kamu seperti saya tuh ayat 2 ayat 3 ayat atas. Kita bahas ini tong seueur hiji 2 tilu. Walaupun sejam setengah. Tapi intinya mah ngan eta tilu gitu. Ini snack learning. One bite learning. 1 kali gigit mudah-mudahan bisa lebih mudah dicerna. Karena yang paling penting dari ilmu adalah manfaatnya. Kalau sudah manfaat mudah-mudahan ditambahnya. Ilman nafi'ah. Setelah itu Robbi zidni ilma. Ada lagi pertanyaan yang lain? Lagu kan ya, bukan musiknya ya. Kalau kalau liriknya di zaman Nabi itu setara dengan syairnya. Tapi kalau alat musiknya, ini yang jadi tarik ulur perbedaan pendapat. Pernahkah Rasulullah mendengarkan suara musik? Pernah, walaupun musiknya lebih ke alat pukul, kendang, rebana gitu ya. Tapi kalau setiap hari Rasulullah mendengarkan musik, khusus waktu untuk menyimak musik, saya belum pernah tahu Rasulullah mengkhususkan waktu dalam bermusik. Kalau bersyair, lirik, memang ada penyair khusus Rasulullah yang ditugaskan, namanya Hasan bin Sabit. Tapi Rasulullah SAW sendiri, beliau tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk bersyair. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah, bahasa Al-Qur'annya. Dan kami tidak mengajarkan kepadanya syair. Surat Yasin ayat ke-69. Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Nabi Muhammad SAW, dan bersyair itu tidak layak baginya. Sehingga kalau Rasulullah SAW dalam sabdanya itu mencoba membuat rangkaian kata seperti syair, itu nggak kena begitu ke wazannya teh. Walaupun Nabi diberikan kemampuan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu merangkum banyak makna dalam kata yang sederhana. Tapi membuat irama seperti syair pada umumnya, Rasulullah nggak bisa. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Kenapa Rasulullah tidak diberikan kemampuan bersyair oleh Allah? Hesek begitu untuk bikin kata yang bersajak gitu. Karena kalau Nabi diberikan kemampuan seperti itu, orang akan curiga, oh Quran mah reka-rekanya Muhammad saja. Jadi mereka kenal, Muhammad mah tidak puitis dalam bahasanya. Kami tidak mengenal Muhammad itu romantis dalam sajaknya. Bukan tipe yang seperti itu. Tipe yang lempeng. Tapi saat Al-Quran turun, mujrimun, tu'adun, ta'qilun, takfurun, yaksibun, yubsirun, yarji'un, ya'qilun, wa ma'allamnahu syi'ra. Ini bukan syair. Ini bukan karya dia, ini bukan rekaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau syair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak bisa, tapi beliau tidak menafikan syair itu sendiri. Karena sahabatnya pun banyak yang bersyair. Rasulullah tidak pernah melarang para sahabat bersyair. Yang dilarang adalah kalau syairnya itu kata-kata yang buruk, ajakan orang untuk berbuat buruk, itu syair yang jelek. Tapi kalau musik, nah ini yang seru kalau dibahas, gitu ya. Ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang membolehkan dengan syarat, tapi tidak ada yang mewajibkan sama sekali.
Tidak ada yang membolehkan secara mutlak. Pokoknya semua alat musik boleh dan bebas. Tidak ada. Yang ada cuma dua, mengharamkan secara mutlak sama sekali tidak boleh. Ada yang boleh dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, syarat ketentuan tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Pak Ustaz cenderung ke mana? Mau beja-beja. Rahasia. Saya cenderung ke yang pertama. Yang membolehkan, tapi dengan syarat dan ketentuan tertentu. Karena untuk bisa lepas sama sekali tidak ada musik bukan hal yang gampang di zaman sekarang. Ringtone weh. Tidak ada musik. Tapi kalau sengaja misalnya saya ingin mendengarkan kitaro. Sampai berurai air mata. Okay. Masih ada cara lain untuk melembutkan jiwa, gitu ya. Sampai ada ungkapan begini di media sosial teh. Kalau musik bisa mengubah jiwamu, kalau musik bisa mengubah moodmu, tentu firman Tuhanmu bisa mengubah kehidupanmu. Itu powerful. Saya lupa akun siapa yang bilang begitu. Bukan kata-kata saya. Kalau musik bisa mengubah moodmu, maka firman Tuhanmu bisa mengubah kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Betul. Itu kalau penyair yang ada surat namanya surat penyair. Dan penyair di bangsa Arab dulu itu kalau sekarang seperti selebritis, seperti artis, seperti influencer. Ada surat namanya surat penyair. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Dan para artis, para penyair, para selebritis zaman dulu itu diikuti oleh orang-orang yang sesat, followersnya, subbreakernya. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Tidakkah kalian perhatikan mereka menghabiskan waktu di lembah-lembah mengembara? Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Mereka dalam syairnya mengatakan sesuatu tapi mereka sendiri tidak mengerjakannya. Illa kecuali ada pengecualian. Artinya Allah tidak mengharamkan syair 100%. Juga tidak mewajibkan jadilah kalian penyair semuanya, tapi memberikan batasan. Kecuali penyair yang illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa dzakarullaha katsira wa intasaru min ba'di ma zulimu wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Kecuali penyair yang beriman, artinya kalau mau bikin lirik lagu, bikinlah lirik lagu yang membuat kita itu nambah imannya. Wahai Tuhan, ku tak layak ke syurgamu. Itu syair, bukan hadis. Diambil dari syairnya Abu Nawas. Ilahi las, kan enak. Apalagi kalau pakai suara yang enak. Tapi kalau adoman ba'da maghrib biasanya. Tapi bagus liriknya. Satu iman. Yang kedua amal soleh. Kalau bikin syair, bikin lirik lagu yang mengajak orang untuk beramal soleh. Pergi haji, hajian karena musim haji. Artinya menuju Allah yang esa. Membawa hati dan diri yang hina, memberi dan seterusnya lah. Tos, memberi konser mayar kalau tiket. Yang ketiga, wa zakarullaha katsira, dan banyak menyebut nama Allah. Bikinlah syair untuk mengenal Asmaul Husna misalnya. Atau Asmaul Husnanya sendiri kemudian dibuat. Ya Allah, ya Rahman. Saya mah nggak bisa pakai lirik yang aransemen yang seperti itu. Saya orang jadul, masih yang Wallahul ladzi la ilaha illa
Qudusus Salamul Mu'minul dan seterusnya. Atas. Ini mah cuma thriller saja. Si kabita keterusan. Yang keempat, syarat untuk membuat syair, syarat untuk membuat lagu yang keempat, wantasaru min ba'di ma zulimu, dan mendapatkan kemenangan sesudah menderita kezaliman. Maksudnya, jangan bikin syair yang memvalidasi kesedihan. Jadi kalau bikin syair yang menyemangati, wah juta kentang, membela yang bayar, yang benar. Itu syair. Jangan orang sedih kemudian cocok nih kayaknya kalau bikin syair yang bakal kasih makin baper eta. Jangan bikin syair yang bikin orang makin baper. Ini banyak orang yang putus cinta, banyak orang yang punya masalah dalam rumah tangga. Bikin syair, aku adalah orang yang paling sengsara, misalnya. Jangan. Wantasaru min ba'di ma zulimu, dan mendapatkan kemenangan sesudah menderita kezaliman. Maka carilah, kalaupun syair, kalaupun misalnya mendengarkan nasyid begitu ya, jangan mendayu-dayu. Kadang zaman sekarang mah istilahnya musik positif ya nama, mupos. Liriknya mah lirik jihad, tapi aransemennya teh mendayu-dayu. Mari kita berjihad ke Palestina. Kayak gitu. Dan seterusnya. Aku dulu nama, semangat. Ini 4 syarat untuk membuat syair. Boleh bersyair, boleh membuat lirik. 1, mengajak orang beriman. 2, membuat orang semangat amal soleh. Yang ketiga, membuat orang ingat kepada Allah. Dan yang keempat, jangan membuat orang kemudian baper dengan kondisinya, turun semangatnya, hilang motivasi. Wallahu a'lam. Cukup? Baik, kalau cukup kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.